Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat buah alpukat untuk kesehatan tubuh dan kulit. Tonton sampai selesai. Oke teman-teman, jadi disclaimer di awal adalah yang mau saya bilang bahwa banyak sekali buah-buahan atau sayuran atau makanan apapun yang memiliki kandungan sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Tapi disclaimernya adalah bukan berarti kita akan sehat dengan satu buah itu saja. Bukan berarti kita akan sangat sehat lalu tidak akan pernah kena penyakit ketika kita mengkonsumsi satu makanan saja. Oke ya, jadi itu disclaimernya. Misalkan contohnya timun gitu ya. Kemarin saya pernah bahas timun. Misalkan kita bilang timun ini bagus loh buat menurunkan tekanan darah ya. Orang yang punya tekanan darah tinggi makan timun maka kemudian akan menjadi turun tekanan darahnya dan kemudian menjadi sehat. Lalu manfaat timun ini pun banyak untuk kesehatan. Tapi bukan berarti kita makan semau-maunya, sebanyak-banyaknya, gulanya juga terus banyak terus gitu ya. Tepungnya juga banyak, karbohidrat selalu berlebihan. Lalu kita berharap dengan dibarengi makan timun lalu kita menjadi tekanan darahnya menjadi normal, itu tidak. Jadi semua makanan itu tidak bekerja sendiri-sendiri tapi semuanya secara bersama-sama masuk ke dalam tubuh kita, juga secara bersama-sama dengan aktivitas kita, apakah banyak bergerak atau tidak, olahraga atau tidak, begadang atau tidak, stres atau tidak, semuanya bekerja secara bersama-sama lalu kemudian tubuh kita bisa menjadi sehat atau menjadi sakit. Sama seperti misalkan mobil itu komponennya banyak ya, mesin ya kan, kemudian ada oli dan sebagainya. Bukan berarti dengan bensin saja lalu bisa jalan, tidak. Kita harus memperhatikan apa, olinya diperhatikan, air radiatornya diperhatikan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian secara bersama-sama dia bisa menggerakkan sebuah mobil atau kendaraan. Tubuh kita juga demikian. Oke, itu disclaimernya ya. Nah, ini ada sebuah penelitian banyak ya tentang alpukat ya. Ternyata alpukat ini memiliki 15 manfaat kesehatan bagi tubuh dan kulit. Jadi 11 bagi kesehatan tubuh, 4 bagi kesehatan kulit. Jadi totalnya ada 15. Tapi sebelum masuk ke sana, yang pertama saya akan ngebahas tentang ada beberapa kandungan nutrisi dan vitamin di buah alpukat. Jadi di buah alpukat ini teman-teman, setelah saya baca ternyata kandungan nutrisi dan vitaminnya itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Banyak banget. Makanya kemudian banyak orang-orang yang misalkan ada atlet-atlet gitu ya. Saya pernah ngelihat Cristiano Ronaldo yang sekarang usianya sudah 38 tahun ya. Cristiano Ronaldo CR7 itu 38 tahun tapi badannya itu bagus banget. Dan ketika ngelihat beberapa di internet ya, makanannya apa saja, di situ ada alpukat. Dan kita bisa ngelihat banyak dari orang-orang yang menjalankan ketofastosis, menjalankan defisit kalori atau gaya hidup apapun yang itu bertumpu pada kesehatan, mereka pasti salah satunya juga mengkonsumsi alpukat. Nah, ternyata alpukat ini luar biasa. Teman-teman nanti bisa lihat di screenshot juga di frame ya. Kita singkat-singkat saja, kalorinya itu sekitar 322, lemak sehatnya ada 33 gram, coba bayangin. Jadi alpukat ini dalam 201 gram ya, atau satu buah alpukat itu 33 gramnya adalah lemak yang sehat. Kemudian ada protein 4 gram, karbohidrat, serat, vitamin C, ya, vitamin B juga banyak, vitamin E, vitamin K, niacin, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kandungan nutrisi dari buah alpukat ini sangat banyak. Dan memang kalau di ketofastosis ya ini yang saya jalankan, ketofastosis itu salah satu buah yang boleh kita makan itu adalah alpukat. Karena alpukat ini kandungan lemaknya bagus ya, kandungan lemaknya bagus, makanya ada penelitian yang mengatakan bahwa alpukat itu adalah buah yang sangat sehat untuk mencegah terjadinya jantung koroner atau kardiovaskular. Nah, seperti itu. Memang karena memang kandungan lemak sehatnya 33 gram, bayangin ya, kandungan lemak sehatnya 33 gram. Nah, kemudian teman-teman ya, kita akan mulai ya, ada 15 manfaat kesehatan ya, 11-nya adalah kesehatan tubuh, 4-nya adalah kesehatan kulit. Jadi totalnya ada 15 manfaat buah alpukat. Yang pertama ya, manfaat pertama adalah menjaga berat badan. Ya, kalau dari artikel yang saya baca, ya penelitian-penelitian yang saya baca, kenapa alpukat bisa menjaga berat badan? Karena teman-teman, alpukat ini mengandung lemak, lalu kemudian juga mengandung karbohidrat.
tidak. Ya, artinya adalah ketika kita makan buah alpukat, ya, beberapa penelitian mengatakan kita menjadi cepat kenyang atau ya ibaratnya makan satu udah cukup kok kenyang gitu ya. Cuma ya tidak berlaku juga bagi orang-orang yang memang sudah makan alpukat banyak, lalu kemudian makan nasinya juga banyak, makan gorengannya sudah banyak, akhirnya manfaat untuk menjaga berat badan dari buah alpukat ini tidak terpenuhi. Di sini kan yang diketahui bagaimana alpukat bisa menjaga berat badan, yaitu tadi ya, misalkan ada di waktu tertentu kita makannya alpukat saja misalkan ya, kemudian tapi tidak ngemil dan tidak makan yang lain gitu. Nah seperti itu ya, karena kandungan kalorinya kata yang tadi kita lihat, kalorinya kan sudah tinggi gitu loh. Jadi harusnya makan alpukat itu kalorinya sudah 322 kilokalori. Artinya kita itu udah kayak setara satu makan gitu loh. Cuma kan masalahnya kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Jadi sudah makan alpukat, kemudian makan nasinya juga banyak ya, kemudian minumnya teh manis ya, akhirnya alpukatnya kemudian tidak bisa menjaga berat badan kita. Kemudian yang kedua ya, manfaat yang kedua itu bisa mengontrol ya gula darah ya. Nah ini tapi Bang kan ada karbohidratnya, benar ya. Di buah alpukat itu ada karbohidratnya, tapi ya sekali lagi karbohidratnya ada 17 gram itu untuk 200 gram. Nah kalau di ketofastosis kita boleh makan alpukat itu di fase konsolidasi dan maintenance, dan makannya juga tidak terlalu banyak-banyak, artinya sesuai kebutuhan saja. Kalau 200 gram itu kan sudah banyak sekali ya. Ingat di video yang pernah saya bahas bahwa sayuran dan buah-buahan boleh dimakan ya di fase konsolidasi dan maintenance, tapi sayuran dan buah-buahan itu bukan makanan pokoknya ketofastosis ya. Jadi kita sudah makan daging, sudah makan ayam, telur atau makanan hewani yang lain, setelah kita kenyang lalu kita pengen makan alpukat, nah itu boleh ya. Jadi alpukat itu seperti makanan terakhir saja gitu ya. Nah kalau kita sudah makan banyak daging dan sebagainya, maka kita pun makan alpukatnya juga mungkin nggak terlalu banyak, sehingga karbohidratnya yang masuk juga tidak begitu banyak, sehingga gula darahnya tidak akan naik signifikan. Yang berikutnya ya, gula darah yang ada di alpukat ini nggak naik signifikan itu karena apa? Karena alpukat ini indeks glikemiknya rendah. Jadi artinya gula yang ada di alpukat ketika masuk ke dalam tubuh itu butuh waktu ya, dipecah menjadi glukosa, lalu kemudian akan naikin gula darah kita, itu butuh waktu karena butuh kayak pemecahan. Beda dengan seperti ketika masuk gula pasir. Gula pasir masuk ke dalam tubuh kita, maka dalam waktu singkat itu gula darah kita akan cepat naiknya. Nah, kalau alpukat tidak, walaupun ada karbohidratnya 17 gram dari 200. Nah, tapi itu tadi indeks glikemiknya rendah. Yang berikutnya, yang ketiga, manfaat kesehatan dari buah alpukat yang ketiga adalah mencegah sembelit. Nah, ini buat teman-teman yang ketofastosis yang selama ini mengeluhkan ya, katanya kalau ketofastosis BAB-nya jadi susah, keras, sakit dan sebagainya, maka tidak ada salahnya untuk mencoba ya mengkonsumsi juga buah-buahan seperti alpukat atau beri-berian. Karena di ketofastosis boleh mengkonsumsi buah alpukat dan beri-berian. Tapi sekali lagi bukan makanan pokok. Ya, nah alpukat ini ya yang pertama jelas karena ada seratnya. Ya, karena ada seratnya, kemudian juga dia kandungan lemaknya tinggi, artinya kemudian BAB kita ya, feses kita menjadi teksturnya tidak keras, lalu keluarnya bisa lebih mudah. Kemudian yang keempat ya, manfaat kesehatan dari buah alpukat adalah mengontrol tekanan darah. Nah, ini berhubungan dengan kalium. Kalium yang ada di alpukat ini itu adalah mineral yang sangat bermanfaat untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan mencegah terjadinya darah tinggi. Nah, jadi kalium ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, dan kalium ini bagus untuk tekanan darah tinggi. Yang berikutnya, yang kelima, manfaat kesehatan alpukat adalah menjaga kesehatan mata. Nah, ini juga ada penelitiannya dari jurnal investigatif Ophthalmology dan Visual Science gitu ya. Dia bilang ya, alpukat itu mengandung zeaxanthin dan lutein di dalamnya, sehingga dia bisa menjaga kesehatan mata agar mata kita tetap bisa melihat dengan baik, tidak rabun jauh, tidak rabun dekat, tapi kita masih normal mata kita. Dan alhamdulillah ya, kalau ngomongin mata gitu, saya sampai hari ini masih normal matanya, walaupun usianya sekarang sih sudah 33
3738 ya, 3738. Tapi kemudian saya masih normal, padahal kerjaan saya setiap hari adalah di laptop, kena radiasi laptop, handphone dan sebagainya. Ya mungkin itu salah satu yang saya dapatkan dari misalkan saya menjalankan ketofastosis, kemudian saya menjalankan ini itu, menjaga pola makan dan sebagainya, sehingga kemudian bisa menjaga kesehatan mata. Dan salah satunya ya, kita tahu yang paling terkenal adalah wortel untuk kesehatan mata. Tapi ternyata ya alpukat juga bisa untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian yang keenam ya, manfaat kesehatannya adalah menjaga kesehatan jantung. Nah ini tadi yang saya bilang, jantung itu biasanya sakit kardiovaskular, jantung koroner itu terjadi kenapa? Karena pembuluh darah di sekitar jantung kita tersumbat, sehingga kemudian aliran darah dipompa ke jantung itu macet, lalu kemudian ya itulah yang terjadi dengan ada yang terkena serangan jantung, kardiovaskular, ya pasang ring dan sebagainya. Itu karena ada lemak-lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Nah kemudian ya, lemak yang ada di alpukat tadi adalah lemak yang baik. Lemak yang baik ini akan dalam tanda kutip, jadi kalau lemak yang baik ini tinggi, maka lemak yang jahatnya akan kemudian ditekan menjadi sangat rendah, ya menjadi rendah, sehingga alpukat sekali lagi bisa mencegah ya terjadinya penyakit jantung. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, mencegah osteoporosis. Nah, ini kenapa? Ya tadi ya, kalau teman-teman lihat bahwa vitamin yang ada di alpukat itu ya, itu mengandung vitamin K salah satunya, dan vitamin K ini ya itu sangat bagus untuk tulang gitu ya. Ini di sini dikatakan bahwa mengkonsumsi 201 gram alpukat mampu memenuhi vitamin K sebanyak 35%. Jadi kalau kita mengkonsumsi alpukat itu vitamin K kita sudah 35% terpenuhi ya kebutuhan hariannya. Tinggal nanti kita makan yang lain, makan daging ada vitamin K-nya, kemudian makan yang lain-lain ada vitamin K-nya, dan kemudian bisa terpenuhi 100%. Nah ini ya, ini vitamin K itu bagus buat tulang gimana sih Bang Seha? Nah, vitamin K itu ya bagus buat kesehatan tulang karena hubungannya adalah kalau vitamin K kita cukup, maka ya kalsium itu akan juga terbentuk, kemudian bersama-sama membentuk tulang kita yang lebih kuat, sehingga di usia yang nanti mungkin kita semakin tua dan sebagainya, tulang kita masih bagus dan tidak terjadi osteoporosis. Kemudian yang kedelapan ya, alpukat bisa mencegah penyakit kanker. Nah ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kanker ini kan penyakit yang sangat berbahaya ya. Kalau kita dengar ada saudara, teman atau siapapun yang terkena penyakit kanker, maka kita sudah bergidik gitu ya, ngeri gitu ya. Jangan sampai nauzubillah min zalik. Nah, kenapa bisa terjadi pencegahan penyakit kanker dari alpukat? Itu karena di sini dikatakan bahwa alpukat mengandung fitokimia dan karotenoid yang tinggi, yang kemudian itu bersifat anti kanker. Dan kita tahu bahwa sebenarnya alpukat atau buah-buahan atau sayuran itu kan kayak antioksidan ya. Antioksidan itu bisa mencegah radikal bebas. Dan ingat, radikal bebas itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kanker. Jadi kalau banyak radikal bebas tapi antioksidannya nggak ada, maka radikal bebas akan menyerang sel itu kemudian tumbuh secara abnormal, lalu lama-lama bisa menjadi kanker. Jadi kalau teman-teman mau terhindar dari kanker, maka kemudian harus menghindari radikal bebas. Ya kan, misalkan kayak gorengan atau yang digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali digoreng. Minyak kelapa sawit nggak apa-apa sebenarnya, cuma ibaratnya 1-2 kali goreng ganti gitu loh. Cuma kan masalahnya apa? Masalahnya adalah kadang kita menggoreng ya dengan minyak yang sama sampai hitam minyaknya dan sebagainya, itu radikal bebasnya tinggi. Lalu kemudian kita makan makanan dari minyak itu, lalu kemudian makanan kita tidak tinggi antioksidan, lama-kelamaan bisa terjadi kanker. Tapi enggak sekali makan langsung besoknya kanker, enggak ya. Jadi bisa bertahun-tahun baru kemudian muncullah yang disebut dengan kanker. Apalagi kalau misalkan konsumsi kita masih tinggi gula. Ingat, gula itu adalah makanan yang sangat lezat buat kanker. Kemudian yang ke-9, menjaga kesehatan mental. Ya, buah alpukat mengandung folat yang tinggi. Nah, seseorang yang kekurangan folat berisiko lebih tinggi untuk depresi. Jadi kalau teman-teman asam folatnya kurang di tubuh, itu cenderung ya
berpeluang gitu ya menghadapi depresi. Walaupun sebenarnya depresi itu bukan karena folat doang kan, punya cicilan yang banyak dan sebagainya, lingkarannya yang nggak bener ya kan, hatinya yang selalu suuzon, akhirnya bisa depresi juga. Apalagi kalau kemudian setelah semuanya nggak bener, folat juga kurang sehingga kita akan depresi. Nah tapi alhamdulillahnya gitu ya, alpukat ini bisa memenuhi kebutuhan folat kita karena kebutuhan folatnya kandungan folatnya cukup tinggi, jadi bisa menjaga kesehatan mental katanya. Kemudian yang ke-10, menjaga kesehatan janin dalam kandungan ya. Ini juga berhubungan sama asam folat tadi ya. Teman-teman tahu kan asam folat, kalium dan sebagainya itu sangat bagus untuk kesehatan janin. Dan yang ke-11, mengoptimalkan kesehatan reproduksi wanita karena ada vitamin E-nya. Ya, jadi vitamin E ini sangat bagus ya untuk kesehatan lapisan dinding rahim. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi vitamin E yang cukup ya, maka salah satunya kesehatan dinding rahim kita akan lebih bagus gitulah ya. Nah, ini adalah vitamin E dari alpukat. Dan dulu ketika saya sekolah pernah tuh guru saya bilang bahwa salah satu makanan lain yang mengandung vitamin E cukup banyak adalah toge, kecambah dari kacang hijau ya kalau nggak salah ya. Toge itu ya, dulu guru saya pernah bilang kalau kita mau cepat punya anak, reproduksinya bagus, atau orang-orang yang lagi promil dan sebagainya, itu dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi toge gitu ya, toge nyebutnya ya. Nah, itu adalah 11 manfaat kesehatan dari buah alpukat. Kemudian yang berikutnya yang mau saya bahas tadi kan ada 15. Nah, yang 4 ini adalah manfaat alpukat bagi kesehatan kulit. Kalau tadi kesehatan tubuh, yang ini yang 4 adalah kesehatan kulit. Saya singkat saja, yang pertama adalah mencegah kerusakan kulit, ya kan? Yang kedua, meningkatkan elastisitas kulit. Yang ketiga, meredakan kulit berjerawat. Yang keempat, mencegah kulit kering. Jadi ada 4 kesehatan untuk kulit dari buah alpukat. Nah, ini adalah 15 manfaat kesehatan yang kita bisa dapat dari mengkonsumsi buah alpukat. Tapi ingat sekali lagi disclaimer di awal ya, bahwa alpukat ini tidak bekerja sendiri. Artinya bukan berarti kalau saya makan alpukat lah biar sehat, tapi kemudian di luar sana masih makan makanannya terlalu banyak, nasinya banyak, gulanya banyak, nggak pernah olahraga, stresnya tinggi, begadang dan sebagainya, maka kita makan alpukat sebanyak apapun tidak akan menimbulkan efek kesehatan. Karena tadi ya, secara hidup kita 24 jam itu memang sudah jelek. Nah gitu. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, Bang, kalau alpukat ini sangat bermanfaat, pertanyaan berikutnya, berapa banyak boleh kita konsumsi? Nah, kalau yang ditanya adalah berapa banyak bisa kita konsumsi dalam satu hari, maka kita harus berpegang bahwa semua yang berlebihan itu nggak baik. Artinya adalah, ya tadi saya bilang alpukat itu memang bagus, tapi kalau kita makannya berlebihan juga menjadi tidak baik. Jadi kita makan saja sesuai kebutuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman menjalankan defisit kalori, maka alpukat ini pasti dibatasi juga. Karena di alpukat ini kandungan kalorinya tinggi ya. Jadi kalau kita makannya terlalu banyak, nanti kebutuhan kalori kita setiap hari akan banyak dipenuhi dari alpukat. Padahal kan kita nggak ingin gitu ya. Kita tuh pengennya kalau yang teman-teman yang defisit kalori, pasti kan juga harus memperhatikan asupan proteinnya dari lauk pauk gitu ya, asupan lemaknya, karbohidratnya. Jadi jangan sampai terlalu banyak makan alpukat, lalu kemudian dalam satu hari kita cuma makan alpukat doang gitu, sehingga kebutuhan protein, lemak dari hewannya nggak terpenuhi. Jadi kalau menurut saya berapa banyak boleh dimakan dalam sehari-hari, maka ya sesuai kebutuhan sajalah. Kalau teman-teman makannya setengah, berarti itu sudah kalau misalkan satu buah itu 200, maka setengah itu udah 100 kalori. Gitu ya. Kalau misalkan mau lebih rendah lagi ya tinggal dibuat misalkan sepertiganya atau seperempatnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada aturan validnya berapa, tinggal kita lihat saja ya, kira-kira segini kebanyakan tidak ya kan. Kalau kita defisit kalori dihitung sekian gram ini udah berapa kalori gitu. Nah itu ya, nggak ada ukuran validnya berapa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bang, kalau jus alpukat sehat nggak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Jadi kalau jus alpukat itu gimana? Nah teman-teman, yang kita bahas di awal tadi itu adalah buah alpukat yang kita makan langsung. Jadi kita punya buah alpukat, kita beli ya kan, kemudian kita kupas, lalu kita makan langsung. Nah kalau kita sudah ngomong jus alpukat, maka saran saya, satu, untuk yang ketofastosis itu nggak boleh.
Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau orang bikin jus itu gulanya pasti banyak. Udah gitu udah ditambahin gula pasir, kemudian ditambahin misalkan krim kental manis, ya kan? Jadi kemudian yang lebih dominan kadang-kadang gulanya daripada alpukatnya. Sedangkan kalau di ketofastosis kita sangat menjaga agar gula darah kita nggak selalu tinggi, insulin nggak tinggi, lalu tidak terjadi inflamasi. Jadi kalau yang ketofastosis maka kita tidak mengkonsumsi jus alpukatnya, tidak. Tapi yang kita konsumsi adalah alpukatnya, buahnya, tidak ada campuran apapun. Kalau sudah dibikin jus, itu yang harus kita perhatikan adalah campurannya. Ya, campurannya gulanya seberapa banyak, yang defisit kalori ya, campuran gulanya berapa banyak, kemudian krim kental manisnya berapa banyak, ya kan. Lalu kalau ada tambahan apa lagi ya, seres atau apapun itu berapa banyak ya. Nah seperti itu. Tapi kalau yang di ketofastosis kita sudah jelas bahwa ya kalau ada gula kita hindari, kalau ada yang manis-manis ya bisa naikin gula darah kita hindari. Nah seperti itu teman-teman untuk jus alpukat. Nah ini sedikit pengetahuan yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Teman-teman bisa searching dimanapun, banyak jurnal, banyak penelitian, banyak artikel yang membahas tentang manfaat kesehatan buah alpukat. Dan kalau kita lihat ya, hampir semua orang yang menjalankan diet ya, menjalankan pola hidup sehat, itu hampir semuanya sangat setuju bahwa buah alpukat itu bagus karena kandungan lemak sehatnya sangat tinggi. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.